أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmatul ilmu, ya, nikmat bisa duduk di majelis ilmu untuk sama-sama kita mengambil faedah dari kitab para ulama. Dan malam hari ini melanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada Kitabus Shiyam. Kitabus Shiyam, pembahasan seputar puasa. Kemarin sudah kita bahas dasar diwajibkannya puasa Ramadan. Ya, dasar diwajibkannya puasa Ramadan yaitu dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, as-shiyamu ini kenapa dibaca marfu ini, Pak Sunardi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu. Kenapa siyamu marfu? Fa'il, Mas Bayu. Mas Bayu kok marfu? Asyamu kan marfu toh? Iya. Kenapa marfu? Kobar. Mas Rizkyadi, Iksan Rizkyadi. Sebagai apa ikhwah? Naibul fa'il dari kutiba itu. Ya enggak? Ya, kutiba itu kan madhi majhul lah, berarti membutuhkan naibul fa'il. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu. Nah, fa'ilnya mana? Yang tidak disebutkan, ya kan? Karena majhul. Ya. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba yang kedua ini naibul fa'ilnya mana itu, Mas Taqiyuddin? Kan ada dua kutiba. Kutiba pertama naibul fa'ilnya as-shiyam. Kalau kutiba kedua naibul fa'ilnya kemana? Mas Nugroho. Mas Praidi. Dhamir mustatir. Takdirnya kembali ke siyam. Ya. Kembali ke siyam. Namanya itu masdariyah, ya. Namanya itu masdariyah. Ya. Baik. Itu dalil tentang diwajibkannya puasa. Dan puasa Ramadan itu kewajibannya bertahap, ya. Di awal-awal itu boleh milih antara puasa sama bayar fidyah. Terus ketika surat atau ayat berikutnya turun di Al-Baqarah 185, ya, maka di situ menunjukkan apa? Faman syahida minkum syahra
Falyasum. Siapa saja di antara kalian yang ketemu Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Maka dari ayat itu baru apa? Baru menjadi wajib, tidak ada pilihan. Kecuali apa? Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, jadi bagi yang tidak berpuasa kewajibannya mengqadha. Kewajibannya apa? Mengqadha. Kecuali tidak mampu untuk mengqadha baru bayar fidyah. Itu pendapat yang pertengahan. Seperti dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga kalau misalnya seorang wanita melahirkan di awal Ramadan misalnya atau di akhir Sya'ban, sehingga dia masuk bulan Ramadan dalam kondisi ini nifas, maka dia nggak boleh berpuasa. Kewajiban dia apa? Mengqadha. Kewajiban dia mengqadha. Nah, tapi kalau dia sambil menyusui bagaimana? Mesti nifas yang menyusui kalau bayinya hidup, ya kan? Ya, maka dia dilihat mampu nggak berpuasa. Kalau enggak, ya nanti setelah masa-masa setelah nifas habis, kira-kira mampu nggak mengqadha. Tapi kalau nggak mampu mengqadha ketika dia menyusui, maka baru bayar fidyah. Itu yang pertengahan. Jadi tidak langsung membayar fidyah. Jadi menurut beliau, adapun yang mengatakan bahwasanya bagi ibu hamil dan menyusui itu boleh bayar fidyah, itu kalau kasusnya tidak mampu mengqadha. Ini supaya tidak meremehkan gitu loh, tidak meremehkan. Artinya kan sebagian itu kan langsung ya loh. Pokoknya asal dia melahirkan langsung bayar fidyah. Tidak peduli apakah dia menyusui atau tidak. Ya kan? Kadang-kadang kan sebagian ibu yang melahirkan itu kan anaknya tidak disusui. Dikasih apa? Dot. Ya kan? Paling menyusui paling sekitar 2-3 bulan saja. 4 bulan terus ibunya kerja, ya dikasih dot. Ya, dikasih dot. Sehingga dia tidak menyusui anaknya lagi. Maka dia kan berkesempatan untuk mengqadha sebenarnya. Ya kan? Maka ketika itu dia tidak boleh langsung membayar fidyah. Jadi kewajiban membayar fidyah itu adalah bagi orang yang tidak mampu mengqadha. Contohnya siapa? Orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia itu ngenteni kuat lagi mampu, kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau sholat sini lot, tahun ini nggak kuat atau nanti barangkali nanti jadi kuat, nggak mungkin. Lalu dia makin tua, sehingga di situ apa? Tidak mungkin untuk mengqadha, sehingga apa? Bayar fidyah. Atau orang yang sakit menaun, ya kan? Orang sakit menaun yang tidak kunjung sembuh atau ya kita tidak tahu sembuhnya kapan dan itu sakit terus. Ya. Apalagi kalau dibuat puasa langsung kan sakit, maka seperti itu. Nah itu kan tidak mampu untuk mengqadha. Maka apa? Bayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu kasus untuk yang tidak mampu mengqadha. Seperti itu. Kecuali ya seperti ibu menyusui itu, ya dia menyusui 1 tahun, ya tahun depan Ramadan lagi kan masih menyusui, mau mengqadha tidak ada waktu berarti kan, berarti bayar fidyah dia, ya kan? Ini terus tahun kedua masih menyusui lagi, nah menyusui lagi sampai Ramadan berikutnya masih menyusui dan dia tidak mungkin berpuasa, ya bayar fidyah berarti. Ya, seperti itu. Tapi kalau contoh misalnya di akhir tahun menyusui dia, itu akhir tahunnya bulan Sya'ban, ya kan? Atau akhir tahunnya itu di Ramadan kedua, itu sudah terakhir dia menyusui. Di bulan Syawal sudah dicapai, atau di bulan Dzulqa'dah sudah
sapi. Maka apa? Boleh bayar fidyah enggak? Enggak boleh dia. Karena dia mampu mengqadha. Jelas ya? Dan ini perlu diperhatikan karena banyak orang yang tasahul atau memudahkan sehingga pokoknya asal menyusui melahirkan langsung bayar fidyah atau sakit langsung bayar fidyah seperti itu. Maka sebenarnya udzur membayar fidyah itu bagi yang tidak memungkinkan mengqadha. Maka secara asal itu kan faman kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit atau safar boleh tidak puasa tapi mengganti. Jelas? Seperti itu. Ya, itu pembahasan terakhir bahwa beberapa kelompok yang boleh diberi keringanan untuk tidak berpuasa dengan konsekuensi dia harus mengqadhanya. Terus syarat wajibnya puasa itu kemarin ada 5. Ya, ada 5. Apa saja Mas Dijoko? Muslim, balik, bakal, masuk waktu, mampu. Ada 5 syarat. Ulangi Mas Inca. Muslim, balik, bakal, mampu. Ya, sudah masuk Ramadan. Itu terkena kewajiban puasa Ramadan. Syaratnya 5 ini. Muslim, balik, aqil, terus qadir, dukulul Ramadan, dukuli syahri Ramadan, masuk bulan Ramadan. Itu syaratnya. Terus kelompok-kelompok yang kemarin mendapat udzur untuk tidak berpuasa di antaranya siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang musafir. Ya. Kalau pekerja berat bagaimana? Nyangkul misalnya, kerja bangunan misalnya. Ada keringanan enggak? Puasa dulu. Puasa dulu. Ya, harusnya dicoba dulu puasa dulu. Ya, pokoknya diniatkan puasa. Kalau enggak kuat betul baru mukal. Nah, kalau dia enggak kerja, enggak ada yang ngasih uang, dia enggak ada kerjaan lain kecuali itu. Ya, maka dia harus coba dulu. Harus coba kerja puasa. Dan kecuali kalau misalnya apa? Dia ketika Ramadan bisa libur, misalnya apa? Dia di 11 bulan itu nabung. Per bulan itu kebutuhan dia 3 juta. Ya, kudu nyekel duit 3 juta. Dia nabung sebulan itu berarti 300. Apa niatnya? Ketika Ramadan mau libur, itu bagus. Ya kan? Libur kerja, pengen puasa, fokus gitu kan. Ya toh nanti kalau misalnya mengqadha kan, lah dia kerja terus mengqadhae kapan? Isone paling pas prei dino Minggu kan. Prei biasanya gue piknik. Piknik poso-poso. Gitu. Jago. Kerja bakti kan wis entek. Arisan keluarga itu mangan kabeh gitu. Rasanya nyaur ya. Berat itu. Tapi solusinya seperti itu, dicoba dulu berpuasa. Ya, adapun pekerjaan ya nanti menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, hendaknya mencari pekerjaan yang tidak mengalahkan puasanya. Seperti itu. Secara syar'i tidak ada ketetapan ya kan untuk apa itu orang yang bekerja apakah dapat keringanan ini. Karena dia tidak termasuk sakit. Ya, tidak termasuk sakit. Seperti itu. Tapi kecuali kalau dia tidak ada kerjaan lain, mampunya cuma itu, ya kan? Dan kalau tidak bekerja, keluarganya tidak ada yang memberi nafkah, termasuk dia tidak bisa cari makan, tidak bisa dapat makan, ya dia coba dulu puasa. Coba dulu puasa, ambil kerja itu.
Nah, kalau nggak kuat ya baru dia membatalkan. Tapi nanti harus mengkodok. Tapi kapan ya begitu itu? Masalahnya itu. Ya. Besoknya berarti dia. Ya kan? Berarti dia. Nah itu kan repot. Ya solusinya seperti tadi. Nah, bisa nabung kemudian ketika kalau misalnya nggak memungkinkan bekerja sambil puasa ya kalau bisa libur kerjanya fokus ke puasa. Syaratnya apa? 11 bulan itu dia nabung. Nah, apalagi kalau banyak buka bersama ini udah dijadwal saja nih, ngirit itu. Ya kan? Dan itu tidak masalah, tidak masalah. Bukan aib. Kan bisa mengasih pahala orang lain berbuat baik juga. Orang yang ngasih buka itu kan pengen makanannya dimakan. Dan seneng kalau orang masakan di bulan Ramadan yang makan orang puasa itu seneng. Ya, coba kita sudah capek-capek bikin iftar yang datang cuma sepertiga. Kan belum sih kita belum. Iya kan? Kalau yang datang banyak, masya Allah seneng. Pahalanya juga banyak. Itu bukan suatu aib. Ya, itu ya. Ya, itu solusinya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya al-hamil wal murdi atau haid dan nufasa. Orang yang haid dan nifas, maka dia mengqadha. Adapun orang hamil dan menyusui, kalau menurut pendapat Syekh Sa'di di sini apa? Jika dia mengkhawatirkan anaknya, jadi bukan mengkhawatirkan dirinya kuat sih, anaknya yang di kandungan atau anak yang disusui, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi konsekuensinya dua, dia harus mengqadha dan bayar fidyah. Saya Sa'di di sini. Jadi dua, mengqadha dan bayar fidyah. Gitu. Mengqadha dan bayar fidyah. Kenapa? Mengqadha itu karena dia meninggalkan puasa, ya. Kemudian bayar fidyahnya, ya karena sebenarnya dia itu seperti kasusnya bukan seperti orang yang sakit, ya kan? Seperti orang yang sakit. Kalau orang yang sakit kan dia cukup mengqadha, ya kan? Bukan kalau orang yang sakit dia cukup mengqadha, tidak bayar fidyah. Nah, kalau dia, ya kan, meninggalkannya itu karena sakit, maka cukup mengqadha tanpa bayar fidyah. Adapun kalau meninggalkannya itu karena tidak mampu mengerjakan, maka apa? Bayar fidyah. Lah dia terkumpul dua hal ini. Maka kewajibannya mengqadha dan membayar fidyah. Dan tentunya ini sangat berat sekali. Sudah mengqadha bayar fidyah. Wis milih poso ae gitu ya. Nek poso kan rampung. Cuman nek hamil boleh no? Hamil dan murdi. Ya, hamil dan murdi boleh. Ya. Orang hamil dan murdi boleh ya. Cuman kan ini khawatir itu kan, khawatir. Makanya bagusnya dicoba dulu. Bagusnya ini coba puasa dulu. Ya kan? Orang hamil dan menyusui itu bagusnya dicoba puasa dulu. Jangan langsung tidak puasa gitu. Dicoba untuk puasa dulu, kira-kira janinnya ada masalah enggak? Kira-kira terus setelah berpuasa sehari dua hari anaknya rewel enggak? Nah, gitu kan. Jadi mengkhawatirkan diri dan anak itu. Ya, ini kalau yang dibahas ini kan mengkhawatirkan anaknya. Ya kan? Mengkhawatirkan anaknya. Jadi idza khafata, jika mengkhawatirkan apa ini? Idza khafata ala waladai, jika mengkhawatirkan diri kedua anaknya. Aftarata wa qadota, itu yaknya dibuang ya. Yang betul qadayata atau qadota?
Qadota itu kan. Qadota wa amata an kulli yaumin miskinan. Walalam ini dohirnya kan yang mengkhawatirkan dua-duanya harusnya ya kan. Jadi kalau mengkhawatirkan dirinya dan anaknya itu kena dua-duanya gitu kan. Lazimnya seperti itu. Ya. Jadi mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya kena dua-duanya. Wallah. Terus wal ajis ini ya sekarang ya. Dibaca Mas Bijoko. Wal ajisu anis saumi likibarin au maradin la yurja huruhu yut'amu an kulli yaumin miskinan. Apa artinya? Dan orang yang tidak mampu dari berpuasa karena sudah tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka memberi makan setiap hari kepada orang miskin, satu orang miskin. Ya. Itu udzur untuk orang yang tidak mampu ya. Al-ajiz anis saum. Karena tua. Kenapa tua? Tidak mampu ya karena faktor usia. Dan kalau seperti tadi nunggu kuatnya kan tidak mungkin. Ya kan? Nunggu kuatnya mungkin enggak? Umur 60 saja udah enggak kuat puasa, apalagi umur 61, 62, 63 kan saya tua gitu kan. Makin lama makin tua. Maka kalau seperti itu tidak memungkinkan mengqadha, maka apa? Dia membayar fidyah. Terus juga orang sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil, jadi sakit menahun, sakit tahunan, sakit kronis. Ya, maka sakit kronis yang kemungkinan sembuhnya kecil, maka dia juga boleh membayar fidyah, tidak usah mengqadha. Terus bagaimana cara mengqadha? Setiap hari mengasih makan seorang fakir miskin sehari. Jadi sehari yang dia tinggalkan gantinya memberi makan 1 kali, bukan 3 kali, tapi 1 kali makan. Dengan makanan yang biasa dia makan bersama keluarganya. Jelas? Dengan makanan yang biasa dia makan dengan keluarganya. Ya kalau biasanya makan dengan telur ya pakai telur. Biasanya makan dengan daging ayam ya pakai ayam. Biasanya tahu tempe ya pakai tahu tempe. Itu minimal, standar minimal gitu ya. Artinya standar kita pakai tahu tempe, kok kita pengen ngasih telur, ya bagus malah. Jadi standar minimal itu apa? Seperti yang biasa kita makan bersama keluarga kita, itu standar minimal, bukan suatu keharusan. Kalau bisa lebih malah bagus. Gitu. Jadi boleh ya kan? Boleh dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi misalnya hari ini nggak puasa, terus besok membayar fidyah untuk hari ini. Kalau dibayarkan di awal boleh nggak? Misalnya sudah diniatkan sebulan ini saya nggak puasa. Saya sudah niat nggak puasa dan bayar fidyah. Bayar fidyahnya diawalkan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa kalau diawalkan? Nah kan dia belum kena kewajiban untuk puasa. Iya kan? Ya, nggak boleh diawalkan. Yang betul sehari tidak puasa, hari besoknya atau pas buka puasa dia, misalnya tadi kita nggak puasa, ya kan? Pas buka kita ngasih fakir miskin, nggak apa-apa. Jadi per hari boleh, di bulan Ramadan boleh, ya kan? Atau di luar kita kumpulkan misalnya dapat satu pekan kita masak. Misalnya ada 1 pekan 7 hari lah, masak 7 porsi. Kita berikan 7 fakir miskin, boleh, tidak harus 1 orang. Ya, tidak harus 1
orang. Kita berikan ke fakir miskin. Atau fakir miskinnya kalau kemungkinan kita undang tidak mengapa. Buka puasa ke rumah saya, udah 7 sekaligus ya, itu boleh. Di bulan Ramadan boleh. Tapi yang jelas puasanya sudah dapat beberapa hari sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan itu, tidak diawalkan. Atau diakhirkan setelah Ramadan selesai 1 bulan, tinggalkan berapa? 30 hari. Dia masak, dibuat 30 bungkus, 30 porsi, dibagikan ke 30 fakir miskin. Boleh. Atau juga misalnya fakir miskinnya sekampung cuma 1. Ya cuma 1. Jadi tiap hari masak kasihkan, tiap hari masak dikasihkan. Tidak apa-apa. 30 hari. Gitu. Dan yang paling dianjurkan apa? Yang berupa makanan. Ada yang mengatakan boleh berupa bahan mentah. Bahan mentah itu bahan makanan. Bahan makanan. Nah kalau bahan makanan berapa? 1 mud. 1 mud. Jadi 1/4 sok. 1/4 sok. Jadi satu sok itu berapa kilo? 2,5 kan? Bagi 4 berapa? 6 on. Ya 7 on lah. Per hari 7 on beras plus lauknya. Berikan lauknya misalnya telur sama minyak. Ya kan? Jadi misalnya berarti kalau 7 kali 30 berarti 21 kilo beras. Sama telurnya misalnya apa? 1 kali makan 1 telur misalnya. Berarti 21 telur, ya pokoknya 2 kilo. Telur 2 kilo itu minyaknya 2 kilo cukup ya? Cukup. Kurang ya? Kilo. Itu seperti itu juga boleh. Ya, kalau susah. Tapi jangan diberikan duit. Ya, jangan diberikan berupa duit karena itu menyelisih nas. Karena apa? Memberi makan itu beda dengan memberi uang. Diberi uang masih ada kemungkinan dibelikan pakai udut ya iso. Ya kan? Pakai kuota ya iso. Ya kan? Lah piye pas anake ndelok kuota nangis kayak gitu yang mau kuwi, mesti dikasihkan itu beli kuota. Maka tidak bisa mengamalkan nas. Memberi makan it'amul to'am, memberikan makan. Ya it'amul miskin, jadi memberikan makan udah kita ngikut nas saja. Nah ya, dan itu insya Allah mudah kalau misalnya membeli beras kemudian sama lauk pauknya itu insya Allah mudah. Ya. Miskinnya itu dari anak kecil sampai dewasa tua bebas. Bebas. Yang penting qorok wal masakin. Dan dilihat yang dicari yang memang paling membutuhkan. Ya kan? Paling membutuhkan. Tapi kalau sudah ada yang memberi bisa dialokasikan yang lain. Barangkali di satu kampung itu ada yang membayar fidyah banyak itu kan. Banyak orang menyusui misalnya itu kan. Musim lahiran banyak orang menyusui berarti kan bayar fidyah. Nah itu nanti bisa diatur supaya tidak yang satu tuh dapat banyak, yang lain tidak, itu bisa menyesuaikan. Allah. Kalau yang kita beri dia itu dari keluarga kita tapi miskin Boleh, yang penting dia bukan tanggungan kita. Yang penting bukan tanggungan nafkah kita. Jelas? Misalnya apa? Kita memberi makan fidyahnya itu kepada kakak kita. Tidak apa-apa, karena kakak bukan tanggungan kita. Tapi kalau kakak itu di dalam tanggungan kita, nafkah harian itu menjadi tanggung jawab kita, maka nggak boleh. Jelas? Termasuk orang lain pun yang apa itu anak asuh misalnya ya, anak asuh, ya itu kan nafkahnya kita tanggung, itu tidak boleh diberikan fidyah kepada diri. Jelas? Kalau orang tua misalnya itu bisa main ya kalau orang tua kan dia tanggungan kita, menjadi kewajiban kita. Ya menjadi kewajiban anak itu. Nggak bayar fidyah pun harus itu, dosa kalau nggak ngasih orang tua. Kalau mertua kan bukan tanggungan kita. Boleh. Ya. Bahkan itu lebih dekat kan.
Misalnya yang lain kan dikasih, ya ini orang yang terdekat enggak dikasih. Artinya selama dia tidak menjadi tanggungan kita, ya kan, maka itu boleh. Berarti zakat juga boleh. Zakat juga boleh. Boleh, mertua itu boleh. Yang penting dia bukan menjadi tanggungan kita. Tapi kalau setiap bulan kita mengasih nafkah ke beliau, ke mertua itu karena kurang mampu, maka tidak boleh. Karena kita sudah memberi nafkah. Wallahu ya, cukup. Lanjut ya, itu tentang kaifiah atau tata cara membayar fidyah. Lanjut Mas Nugroho, baca. Wa man aftara fa'alaihi al-qada'u faqat idza kana fitruhu bi'aklin aw bisurbin aw qayin amdan aw hijamatin aw imna'in Bimubasyaratin ila man aftara bijama'in fa innahu yaqdi wa yu'tiqu rokobatan. fa in lam yajid Fayasumu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati' fayut'imu sittina miskina. Artinya barang siapa yang berbuka. barang siapa yang berbuka Masa berbuka itu apa? Tidak puasa. barang puasa yang tidak puasa baginya kodok saja. Jika berbukanya itu karena menyengaja minum, menyengaja makan atau minum atau muntah sengaja atau bekam atau keluar mani syarat dengan bercumbu kecuali orang yang berbuka dengan karena sebab jima, maka dia wajib mengkodok dan memerdekakan budak apabila tidak bisa maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Sitina miskinan. Miskinan itu baca nasab itu ya? Ya. Kenapa nasab itu Mas Bayu? Sitina miskinan. Kok enggak miskinun atau miskinin aja? Kenapa nasab? Kenapa ya Pak? Tamyiz. Jatuh setelah hitungan 11 sampai 99. Maka mufrad nasab nakiro. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan puasa karena sebab makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja atau muntah dengan sengaja. Jadi amdan itu kaitannya dengan aklin, surbin, koin, gitu kan. Jadi bi aklin amdan, bi surbin amdan, atau bi koin amdan. Makan, minum, muntah dengan sengaja. Atau berbekam, atau keluarnya mani karena sebab apa?
bercumbu, jadi keluarnya mani dengan sengaja, sadar, tapi bukan hubungan suami istri, ya, dengan bercumbu atau cara-cara yang lainnya, maka itu membatalkan puasa. Maka kewajibannya apa? Mengqadha, mengganti di hari yang lain. Adapun kalau misalnya ini makan dan minumnya ini tanpa udzur, kok dia makan dan minum dengan sengaja, maka dua kewajiban. Dia harus tobat, gitu kan? Dia harus tobat dan mengqadha. Yang tobat dan mengqadha, kenapa? Makan dengan sengaja tanpa udzur kan dosa besar. Maka dia harus tobat dan mengqadha ini. Di sini menunjukkan bahwasannya apa? Menurut beliau, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Maksudnya muntah dengan sengaja apa? Memang dilodok, biasanya apa? Masukkan jari ke mulut itu kan? Kenapa? Mungkin mengeluarkan sesuatu. Ya, mengeluarkan sesuatu. Misalnya apa? Dia ingat atau menelan sesuatu. Nah, menelan sesuatu. Nah, ketika dia mau mengeluarkannya ternyata sudah adzan subuh. Sudah adzan subuh. Nah, dia mau nggak mau harus mengeluarkan, berarti harus dimasukkan jarinya untuk mengeluarkan makanan dari dalam perutnya tadi. Dia mungkin ingat makanan tadi berbahaya untuk lambung saya, kan? Jadi harus mengeluarkan. Jadi dengan memuntahkan, nah, maka itu membatalkan puasa menurut Syekh Sa'di. Juga berbekam menurut beliau apa? Membatalkan puasa. Walaupun yang rajih tidak membatalkan. Kemudian imna, mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa hubungan suami istri, ini menurut beliau juga membatalkan puasa. Ya. Adapun orang yang meninggalkan puasa atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa karena sebab jima, hubungan suami istri, maka kewajibannya dia mengqadha. Misalnya apa? Dia hendak puasa sehari, berarti mengqadhanya sehari. Plus apa? Membebaskan budak. Ya, mengqadha plus membebaskan budak. Ya. Jadi mengqadha hari yang dia nggak puasa berapa hari? Kalau misalnya dia cuma sehari, berarti mengqadha sehari plus membebaskan budak. Kalau tidak bisa, alternatif kedua apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berturut-turut nanti sehari lewat gugur harus pulang lagi. Ini mesti ya berat dong, sasi wera tutup, sasi 2 bulan aja nggak lulus, apa sebulan aja nggak lulus, apalagi 2 bulan. Maka ada alternatif ketiga, apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Sittina miskinan. Karena nasnya 60 orang miskin, ya 60 orang miskin, itu ya hendaknya jangan sehari ngasih satu, sehari ngasih satu, sehari ngasih satu, tidak seperti itu. Pokoknya cari 60 ketika masih mampu, ya kan? Karena lebih mengamalkan hadisnya 60 orang miskin. Karena beda toh, kalau misalnya apa? Sehari ngasih satu, tapi selama 2 bulan kan 60 kali juga. Tapi kan fakir miskinnya berapa? 1 tok. Padahal nasinya apa? Sitina miskin. 60 orang miskin. Berarti dia harus berusaha mencari 60 orang fakir miskin. Ini nasinya seperti itu. Ya. Dan di sini apakah boleh pilih? Enggak, ini urutan. Urutan pertama mengqadha plus membebaskan budak. Kalau sekarang kan tidak mampu toh, nggak ada perbudakan kan. Maka apa? Alternatif kedua, coba dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Dicoba, harus coba. Ya, harus coba itu. Ya, lah supaya kuat bagaimana ya? Mungkin harus kerja sama istri, Pak. Dua-duanya bukan puasa. Enggak, yang kewajiban puasa yang laki-laki. Ya. Ya karena
apa itu denda, itu yang laki-laki. Itu. Yang pendapat yang kuat seperti itu, tidak dua-duanya. Berarti yang mengkodok itu laki-laki saja. Lah kalau yang wanita kan mesti batal puasanya juga, nggak mungkin lah ya. Karena apa? Hubungan suami istri kan membatalkan puasa. Dia batal puasanya. Ya dia harus mengkodok. Tapi kan tidak membebaskan budak. Lah ya. Itu. Ya kalau mau mengkodok berarti ya harus ngomong sama istrinya, "Dek, aku kok harus nyauris dongakno iso kuat." Harus didukung istrinya juga, jangan mancing-mancing. Jangan bersolek siang hari ngono nek dandan bengi wae ya. Karena kebetulan kondisi bersabar kan belum puasa. Iya. Itu istri ya ini berarti istrinya nggak kena ini saja. Maksudnya? Misalkan ada suami baru safar kan nggak puasa misalkan. Sampai rumah istrinya. Nah itu istrinya pada kondisi pas puasa. Nah itu istrinya hanya mengkodok aja. Iya mengkodok. Suaminya enggak. Suaminya enggak. Suaminya yang mengkodok kan, mengkodok karena enggak puasa itu. Puasa safar tadi. Tapi karena faktor hubungan itu tadi kan istri juga batal puasanya. Batal. Berarti enggak kena. Enggak kena kamar. Yang kena itu laki-laki. Itu. Wallah. Apa mas? Kalau dilakukan lebih dari sekali, Apa? Kalau dilakukan lebih dari sekali, apakah Modifikasi. Iya. Kalau melakukannya di hari yang lain sama berarti. Ya, di hari yang lain itu sama. Jadi 2 kali lipat. 4 bulan? Iya. 4 bulan. Berarti kan dia harus mengkodok plus memberitakan budak itu. Ya makanya berat memang. Berat. Cukup ya? Ya, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.